Sudah sekolah, sekolah lagi. Jadi per November 2021 kemarin, beberapa bulan yang lalu, itu sudah ramai orang berbicara tentang metaverse. Yang lagi orang sudah rame-rame juga liburan di hari Natal di dunia metaverse. Dan rame-rame orang beli tanah di metaverse. Dunia yang tidak nyata tetapi menjadi nyata dalam teknologi yang sedang kita lalui. Mau tidak mau. Kenapa? Sudah sekolah, sekolah lagi. Sebenarnya ini adalah kesempatan Pak Medlama yang akan menyampaikan untuk materi ini, tapi beliau sampai hari ini kemarin ada pertemuan di Jakarta dan membangun MOU kerjasama dengan Binus University di Jakarta untuk, karena STIMIK itu kan teknologi informasi manajemen informatika. Jadi salah satu kampus swasta Kristen yang terbaik, salah satu adalah Binus University. Jadi disitulah akhirnya kalau STIMIK hanya berdiri di tempat dan mengatakan saya terbaik, itu dibunuh. Tetapi di Indonesia harus berani bersaing, harus berani membuka diri. Sehingga hari ini salam dari beliau, dia tidak bisa hadir dan saya diminta karena saya juga adalah bagian daripada dosen di STIMIK Agamua untuk menggantikan beliau. Semoga suara luar biasa dari beliau bisa tersampaikan. Sudah sekolah, sekolah lagi. Jadi saya juga bingung tema ini. Sudah sekolah, sekolah lagi. Ini yang mungkin juga membuat diri saya sudah sekolah, tiba-tiba sekolah lagi. Saya berapa kali sekolah, sudah terlalu banyak sekolah. Dan puji Tuhan, dari 5 kali saya wisuda, itu orang tua saya selalu hadir di acara wisuda saya. Jadi sudah sekolah, sekolah lagi mungkin. Dan saya punya rencana untuk sekolah lagi. Jadi memang sudah punya rencana. Kenapa? Karena memang untuk menggapai sesuatu yang kita rindukan, impikan, itu harus melalui jalur sekolah khusus untuk saya. Sehingga walaupun di sini mulai dari depan saya masih harus sekolah evangelis, itu sekolah kehidupan dalam pelayanan. Kalau saya tidak memiliki sekolah dalam pelayanan ini, saya tidak mungkin mendapatkan evangelis itu, apalagi vikaris dan pendeta. Saya masih sekolah, semoga naik kelas, itu saja. Yang kedua, saya bisa meraih gelar ini. Aduh, ini perjuangan berat dan mimpi yang sudah lama. Ya walaupun saya sudah punya gelar ini, teologi saya sudah punya, STH, MTH, bagian umum saya sudah punya, magister manajemen pendidikan, dan kuliah lagi di sini dan ingin lagi, sebab cita-cita saya menjadi profesor. Aduh, tepuk tangan dulu. Jadi itu kerinduan, itu harapan. Padahal siapa itu Rasinus? Sekolah lagi, kepala guru, dan sekarang saya bisa mengajar untuk kepala guru-guru. Jadi dosen. Jadi dosen itu banyak kepala-kepala sekolah yang belajar. Dulu saya hanya ngajar guru, sekarang saya ngajar kepala-kepala sekolah, bahkan sekretaris wilayah. Sesuatu yang tidak mungkin dalam akal. Rasinus siapa sih? Rasinus itu siapa? Anak kampung. Sudah anak kampung, tidak punya orang tua, hanya mama yang tidak tahu baca tulis. Tetapi punya kerinduan hati. Kenapa? Di antara dari kami keluarga itu, abang saya yang suruh bilang, kamu harus jadi tentara. Jadi harus banyak keberanian. Jadi setiap hari
pikul senapang, ada kerusuhan saya harus pergi. Jadi karena abang saya yang suruh, saya harus pergi supaya belajar perang. Jadi kerusuhan waktu di Kalimantan saya tetap ikut waktu itu. Ikut terus, karena apa? Kalau saya tidak ikut, dia usir saya. Harus pergi, karena mau jadi tentara. Tapi kemudian berubah. Ternyata Tuhan mau saya menjadi tentara Kristus. Kisah ini seperti kisah saya waktu kecil. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghadapi supaya seorang pun dari anak-anaknya hilang. Waktu saya masih kelas 2 SD, kelas 3 SD, Bapak saya memang sudah sakit parah sekali, sudah selesai operasi dan kemudian paksa diri kerja, kemudian ususnya katanya putus lagi. Dan dia bicara dengan saya masih kelas 3 SD bersama dengan abang saya. Kalian pergi ke sana, ada om yang belah kayu, kalian pikul, saya mau makan telur dengan super mie. Kemudian kami pergi, pagi baru kami ketemu, saya yang bisik, om yang bela-bela pakai sensor gini. Bapak suruh kami pikul kayu. Untuk apa? Pokoknya katanya carikan yang ringan-ringan. Jadi kami dapat yang pas bagian kayu itu, bagian dalam yang ada hati kayu itu yang paling ringan biasanya. Kami pikul berdua, balok ukuran 5-10 kecil. Pikul dari bukit naik bukit turun sampai, dan bayarnya 2.500 dan waktu itu bisa beli telur dan super. Kami masak malam, telurnya kami rebus, baru kemudian dia datang perlu kami. Terima kasih Bapak, tidak mungkin lama hidup, tapi Bapak sudah menikmati usaha kalian, tenaga kalian sudah Bapak nikmati. Kalau Bapak meninggal, ada mamamu yang harus melihat kamu berhasil, kalian dua di antara kalian. Saya ingat sekali, sakit sekali bahu untuk memikul beban yang berat, sakit sekali bahu, saya tidak mampu kelas 3 SD. Balok besar sekali baru naik gunung, turun gunung baru sampai di sana untuk beli telur dan sebagainya. Dari situ pengalaman itulah yang membuat motivasi kepada diri saya. Saya mau berhasil. Dan saya mendapatkan foto ini. Demikianlah juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Sekarang peradaban kemajuan ilmu dan teknologi terlalu banyak menggeser anak-anak muda, anak-anak kecil. Sekarang dengan kemajuan segala pengetahuan, banyak sekali orang yang tidak lagi memperhatikan dan merasa bahwa dia telah melahirkan anak-anaknya. Dunia sekarang ini seperti sudah hidup di dalam kehidupan keangkuhan diri. Bahkan anaknya tidak pulang malam hari, dia tidak pernah tahu di mana anak saya. Terlalu banyak anak-anak ini menjerit. Terlalu banyak anak-anak ini yang putus sekolah seperti ini, ada di jalan-jalan Irian, ada di depan Ropan, ada di Pasar Baru, ada di Jibama ada di Pasar Baru. Terlalu banyak. Waktu dalam perjalanan dari Wamena ke Tagime, dong bicara sindir-sindir, dong punya teman yang melayani khusus untuk pelayanan anak jalanan. Saya bilang, kalau saya di pasar ini, satu orang saja saya buat pusing anak jalanan itu. Ini saya heran sekali, teman ini malaikat apa? Setiap hari makan, minum, tinggal sama-sama dengan sekumpulan anak-anak jalanan ini. Mungkin hatinya malaikat. Saya katakan, kenapa? Karena tidak semua orang mampu, karena tidak semua orang bisa. Jadi Tuhan mau supaya kita menyelamatkan anak-anak ini. Terlalu banyak kata benci, terlalu banyak kata kau dari mana, kau asal dari mana, pulang kau ke kampung. Ada orang yang datang membawa mereka ke Makassar, membawa mereka ke Jakarta, membawa mereka ke Jayapura, ke Setani. Saya ketemu 2 anak perempuan pakai kerudung dari Bupati, dekat dengan kampus STT Leponus Rumase di Setani. Ada satu pesantren besar. Itu anak siapa? Mungkin dulu dia adalah anak-anak yang berlangkah, tapi mereka yang menyekolahkan dan menyelamatkan jiwa
jiwa-jiwa yang hilang ini. Sekarang kan lebih banyak kata benci, sekarang lebih banyak kata cacian, sekarang lebih banyak kata marahan yang keluar dari mulut kita untuk menyelamatkan generasi ini. Bagaimana menyelamatkan mereka? Bawa mereka dalam untuk mengatakan mereka harus dikenalkan dengan firman Tuhan. Dia sudah digandung dari kandungan yang mungkin dibelah 4 Injil berganda di dalamnya. Mungkin yang keluar itu tanda salib, mungkin tanda yang keluar itu gambar Tuhan Yesus. Karena apa? Artinya yang saya mau katakan di sini, mereka ini adalah anak Kristen. Pendidikan akan menyelamatkan kehidupan dalam bidang apa? Oleh sebab itu berani bergerak. Wah, agak cepat. Ini adalah gambaran dari anak-anak yang sukacita ceria sekali. Kita selalu diperhadapkan dengan gambaran-gambaran anak-anak yang memiliki ceria, sukacita di masa muda. Kenapa mereka bisa bermain dengan sukacita? Mereka bisa tertawa. Tidak seperti gambar yang tadi yang penuh dengan segala tangisan dan air mata. Bangku sekolah membuat mereka memperoleh masa muda mereka yang lebih terbaik. Bangku sekolah membuat mereka memiliki jati diri yang terbaik dan sebagai anak-anak Tuhan. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Sehingga dengan memakai seragam ini, mereka punya cita-cita. Mereka ingin melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Mereka mampu untuk memprediksi hidup mereka. Saya nanti ke depan mau jadi apa? Nanti ke depan saya buat apa? Akan apa yang akan saya buat untuk gereja, bangsa, negara, dan orang tua. Mereka ingin melihat bagaimana keajaiban-keajaiban yang telah Tuhan buat kepada bangsa yang besar itu. Dan harus terjadi dalam hidup mereka. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak berbicara langsung. Sungguh indah hidup bersama dengan Tuhan. Kita merindukan anak-anak kita hidup dalam sebuah sukacita yang besar dan berkata kepada Tuhan, tunjukkanlah keajaiban-keajaiban. Tuhan, tunjukkanlah seperti yang Tuhan buat mujizat besar. Bangsa yang telah berada dalam perbudakan, mungkin perbudakan kebodohan, mungkin perbudakan iri hati, mungkin perbudakan dosa, mungkin perbudakan kemiskinan. Dan itu yang terjadi dalam bangsa Mesir, dan mereka berani melangkah, dan keajaiban-keajaiban yang telah Tuhan buat. Menderita, betul menderita, tetapi dengan iman Tuhan berjanji engkau akan kembali ke tanah yang telah kujanjikan. Ada langkah iman yang harus kita buat. Sebuah kota pada tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki. Ini adalah situasi kota yang hancur, bom, sehingga dengan dibomnya kota ini, Indonesia merdeka karena mereka menjadi takut dan tidak punya kekuatan. Kemudian dibangun kembali dengan sebagai menara untuk memperingati hancurnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada saat mereka kalah perang, kaisar ini namanya Kaisar Hirohito bertanya, berapa jumlah guru yang tersisa? Semua jenderal bingung. Kenapa tidak tanya berapa jumlah tentara yang ada? Kenapa tidak tanya berapa masih ada tank, berapa masih ada senapang, berapa masih ada tombak, berapa masih ada panah? Kenapa yang ditanya itu berapa jumlah guru yang tersisa? Kaisar ini mengerti bahwa Hirohito kembali berkata, kita telah jatuh karena kita tidak belajar. Kita kuat dalam senjata dan strategi perang, tetapi kita tidak tahu bagaimana mencetak bom yang sedasyat itu. Sehingga akhirnya bertanya, berapa jumlah guru yang tersisa?
satu kalimat akhir yang dikatakan, "Wis return," kami akan kembali. Kami akan kembali. Setelah itu, setelah pada tahun 1945, kita tidak pernah mendengar Jepang untuk angkat senjata seperti yang dilakukan oleh Rusia, Amerika, Israel, dan lain-lain. Kami akan kembali, dan kembalinya Jepang dengan ilmu dan teknologi yang sekarang kita nikmati. Kembalinya Jepang dengan peradaban baru yang mengubah seluruh peradaban dunia, bahkan kelakuan hidup manusia juga hampir rata-rata terubah dengan kemajuan ilmu dan teknologi ini. Kenapa? Karena masih ada yang tersisa. Artinya pendidikan. Mereka tidak mau dibilang tua, apalagi yang sudah usia. Pendidikan seperti sebuah arsitektur. Pendidikan seperti sebuah arsitektur. Untuk kita menghasilkan sebuah gedung yang baik, megah, kuat, tahan gempa, maka dia akan membuat arsiteknya membuat sebuah gambar yang baik dengan semua kemungkinan yang terjadi, dan dibuat untuk bagaimana bangunan itu tetap kokoh dan kuat. Kalau dia membangun sebuah gedung yang tinggi bertingkat, maka dia akan meletakkan dasarnya paling kokoh dan kuat. Tapi kalau dia mau membuat rumah yang hanya gubuk saja, barang ini terlalu. Gubuk itu tinggal main piling saja. Serong sebelah kanan, agak ke kiri. Aduh, ini paku terada, gampang itu, ikat saja, tiada rotan, akar pun jadi. Pendidikan seperti sebuah arsitektur. Hidup kita mau bangun megah, mewah, atau seadanya. Hidup kita mau bangun megah, mewah, atau seadanya. Kalau hanya buat honai, buat pondok, itu tidak perlu saya rasa sekolah arsitek. Dede juga tahu. Ya, tapi kalau dia mau buat barang ini, arsitek punya mainan. Harus punya gelar sarjana, harus punya kemampuan dalam bidang ini. Pak Eko 1 jam dia sudah jadi gambar ini sampai lengkap gambar, sampai jumlah kebutuhan ini pakai prediksi ini semua. Kenapa? Karena sekolah, dan sekolah di bidangnya. Jadi kita ini adalah arsitek itu. Apa yang kita gambar, itulah yang kita bangun. Apa yang kita gambar, itulah yang kita bangun. Pada tahun 1999, dosen saya Pak Kris Marantika almarhum, dia kunjungi semua asrama-asrama, dan di atas tempat tidur itu, di dinding-dinding tempat tidur harus ada tulisan, "Saya mau jadi apa." Harus ada doa di situ, dan setiap hari itu didoakan. Pada saat dikatakan saya hanya mau menjadi penginjil bidang apa? Jadi harus bermimpi besar, harus bermimpi setinggi langit, karena katanya kalau ia jatuh, dia akan jatuh di antara bintang-bintang, kata Soekarno. Jadi jangan takut, bercita-citalah setinggi langit. Apabila ia jatuh, dia tetap jatuh di antara bintang-bintang, banyak bintang. Kejora juga ada bintang. Apa yang kita gambar, itu yang kita bangun. 2019 saya ngungsi, kemudian saya bilang mungkin waktunya ini saya pindah sudah, bangun rumah di Kalimantan. Sudah ada gambar, terdengar gambar, terdengar bangun, saya suruh ubah begini, semaunya saya, padahal saya tidak tahu orang itu. 2021 tahun kemarin saya pulang, ternyata yang saya sudah ubah itu retak. Saya panggil tukang, ini kenapa retak, ini kenapa begini? Wah, dia yang suruh ubah-ubah separah. Ya,
Jadi hati-hati yang biasa ubah-ubah itu. Artinya adalah kita tidak punya keahlian di situ. Apa yang sudah tergambar baik, ikuti itu pasti baik. Apa yang kita gambar, itu yang kita buat. Apa yang kita doakan, itu yang akan kita buat juga. Amin. Amin. Sehingga tidak ada yang kalimat latihan lain. Baik. Lanjut. Sekarang mungkin kita akan bertanya, pendidikan itu tanggung jawab siapa? Selalu terlalu banyak orang tua, kau punya tanggung jawab itu. Anak kecil aja kita sudah kasih tanggung jawab besar. Kamu harus ubah karena kamu ini pemuda, ini adalah punggung gereja, anak-anak ini adalah dasar dari gereja. Tapi orang tua tutup mata. Itu bahaya sekali. Mungkin ada berkata, tidak, harus banyak jadi guru. Guru punya tanggung jawab untuk didik anak-anak. Masih pikirannya ke anak. Mungkin katanya gereja harus ambil bagian. Semakin dalam, luar biasa. Dan generasi yang sukses. Bagaimana bisa mencapai ini? Bagaimana bisa mencapai ini? Bagaimana bisa mencapai ini? Dimulai dari sini. Orang terlalu banyak berharap di sini. Kita harus generasi-generasi. Tapi kalau generasi tidak sekolah, apa yang kita gambar, itu yang kita bangun. Kita mau bermimpi besar, tetapi kalau tidak disekolahkan, apa yang kita gambar, itu yang kita bangun. Mungkin dia bisa membangun, tapi hanya sebatas membangun pondok dan tidak bisa membangun bangunan yang tinggi besar bertingkat. Kenapa? Karena kemampuannya ada di situ. Dia tidak memiliki sekolah dan pengalaman. Pilot Albert Lewis pada tahun 1954, dia berkata, saya tidak tahu berapa besar harga lembah Balim itu. Berapapun harga untuk menjangkau lembah Balim, saya siap membayar. Ada sebuah peradaban yang harus dibawa, ada sebuah peradaban dan Injil kebenaran yang harus diberitakan. Berani bayar harga, dan ia membayarnya dengan darahnya sendiri. Sehingga hari ini kita yang ada hari ini itu adalah buah daripada kalimat dan kata-kata dari misionaris. Amin. Menjadi pertanyaannya adalah, Anda siap membayar? Sekarang bukan lagi untuk memberitakan Injil seperti yang kenyataan waktu itu. Berani bayar anak uang sekolah anak-anak? Berani bayar untuk diri sendiri kuliah? Berani untuk berkata, saya belum ada sponsor. Kalian mungkin berpikir, Rasimis itu gampang saja bicara, karena dia punya sekolah, ketua yayasan lagi, dia punya uang. Bapak tak tahu. Hingga hari ini saya sudah wisuda, sampai bulan depan saya masih mencicil untuk membayar uang kuliah saya. Begitu juga waktu saya kuliah di Uncen, saya pinjam juga dan mencicil gitu. 2 tahun saya baru bisa, 2014 wisuda, 2016 baru lunas. Kalau orang yang berkata tidak ada yang disponsori, jadi itu adalah seperti orang yang berkata, Tuhan itu di mana? Tuhan memberi kita hikmat. Oleh sebab itu, Anda siap membayar masa depan, harga yang sangat mahal. Membayar untuk generasi yang baik ini, harga sangat mahal.
Mungkin kita hanya bisa merangkul orang-orang di jalan, anak-anak kecil di jalan, anak-anak jalanan, mengelap ingusnya. Tetapi kalau kita tidak mendidiknya, membawa dia, sia-sia. Dia harus mengenal Tuhan dan juga belajar. Bawa ke bangku pendidikan. Kalau hanya sebatas ke gereja, hari Minggu datang, pasti dia datang. Besok dia turun jalan lagi. Hari Minggu datang lagi. Tapi kalau kita bawa ke sekolah, hari Minggu dia ke gereja, sini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia di sekolah. Ada nilai yang luar biasa. Generasi siapa? Kita punya generasi. Tapi beranikah kita bayar? Berani kita bayar harga? Itu menjadi pertanyaan dalam diri kita. Bukan hanya sebatas uang kuliah, waktu kita. Ini kuliah lagi sekolah, yang kuliah yang tersinggung. Karena ada yang sudah komitmen tapi semester depan baru mau masuk, jadi pas sekali. Intinya adalah kita harus berani bayar harga. Mengisi, kalau Indonesia berkata kita harus berjuang sampai titik terakhir untuk mengisi kemerdekaan yang telah ada. Sekarang kita berjuang untuk mengisi apa yang telah dibuat oleh para misionaris. Dia berkata, berapapun harga untuk Baliem ini saya akan bayar. Dan ada lagi yang seorang berkata, ini adalah luar biasa. Lebih baik saya buta selama-lamanya dan saya sumbangkan uang ini untuk supaya orang Baliem terbuka matanya dengan izin Tuhan. Harga yang besar. Berani bayar harga. Sudah sekolah, sekolah lagi. Sudah sekolah, sekolah lagi. Karena apa? Karena sekolah adalah seumur hidup. Jangan terlalu cepat bangga. Saya bangga sekali dengan orang tua saya. Aduh, tiba-tiba dia udah duduk di kelas, baru saya ngajar dia di depan, baru ke daerah lagi. Saya juga keringat di guru sekolah minggu lalu paling pemuda. Kerinduan besar. Kenapa? Karena mereka ingin segala keajaiban-keajaiban yang telah Tuhan buat terhadap bangsa Israel keluar dari tempat perbudakan supaya terjadi juga dalam hidup mereka. Buat mereka sekolah, buat diri kita juga, jangan berhenti sekolah. Kita harus maju, kita harus melihat semuanya perkembangan yang besar. Anak ini adalah anak kami di SMA Kristen Wamena. Kalau dia tidak sekolah, tidak mungkin dia memperoleh medali pada saat PON kemarin. Ani Yikwa, dia memperoleh medali 1 perak 2 perunggu untuk cabang. Yang ini bola peluru, yang lainnya lempar lemping dan cakram. Dia bisa memperoleh ini kenapa? Karena dia sekolah juga. Jadi pendataannya, pengambilnya itu dari anak sekolah. Luar biasa. Coba klik ini. Di bawahnya pasti ada video. Yang ini. Aktifkan. Ini video saya ambil tadi pagi jam 7.45. Klik di gambar ini. Ya, ada kata play. Pengalaman ini loh, suara orangnya belum saya buang. Tetapi saya mau tunjukkan di situ adalah anak itu betul-betul ada dan sekolah sampai hari ini, kelas 3 SMA di SMA Kristen Wamena. Dia tidak mau dari depan itu teman-temannya jijik, tidak mau, dia jalan sendiri merayap sampai di kelas. Satu hari ketua yayasan dari Jakarta Pusat malam datang, mereka bilang mau belikan ini kursi roda, tapi dia bilang, Bapak saya tidak mau, saya tidak mau pakai kursi roda, jadi tidak usah saja.
Saya mau berjalan seperti ini. Imannya besar, semangatnya besar, semangat yang luar biasa. Dengan keterbatasan dia punya impian dan harapan. Dengan segala kesulitan penderitaan dia punya mimpi masa depan. Saya tanya, kamu jadi apa? Saya ingin jadi seorang ahli teknik komputer. Jadi dia mau sekolah teknik komputer. Kenapa? Karena saya dengan kondisi begini, jadi saya akan bisa duduk lama di depan komputer dan membuat desain semua aplikasi lain-lain. Sudah punya rancangan pikiran. Kaki boleh lumpuh, jalan boleh berayap, tetapi semangat dalam diri itu terbang sampai tinggi sekali. Kita punya anak itu, minta maaf, sehat semua, sehat, utuh. Kita punya jemaat, kami punya di sini, tidak ada yang datang merayap, tidak ada yang punya kaki begitu, utuh. Oleh sebab itu, bahwa mereka punya cita-cita yang besar, mereka punya harapan untuk generasi ini, dan mereka mau supaya keajaiban bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel di saat terik panas matahari, Ia mengirim tiang awan. Di saat berada di dalam kegelapan, Ia mengirim tiang api. Di saat berada dalam kelaparan, Ia mengirim mana. Di saat ingin menikmati daging, Ia mengirim burung puyuh. Luar biasa. Hanya diperoleh untuk orang-orang yang dekat dan memiliki harapan yang besar untuk masa depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya janji sampai jam 12, tapi 12:05, jadi lewat 5. Baik, saya membuka diri untuk, ya saya minta waktu 10 menit sampai 12:15 untuk diskusi. Silakan mungkin pakai moderator.